Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Mara Pranita pada materi Migratic MTCNA Preparation. Dan sekarang kita memasuki bab 1 yaitu pendahuluan. Lalu materi yang akan kita pelajari adalah apa itu Migratic, tujuan pembelajaran dan timeline Migratic, sertifikasi Migratic, dan terkait ujian MTCNA. Kita mulai pada materi pertama yaitu apa itu Migratic. Jadi bisa kita ketahui bahwasanya Migratic itu sebuah vendor perusahaan yang berfokus pada pembuatan alat jaringan seperti wireless access point, switch, dan router. Nah, kemudian kita ketahui juga bahwa Migratic itu berbentuk dua ya teman-teman. Dapat berbentuk software berarti berbentuk OS, dan hardware berarti berbentuk perangkat keras. Nah, kalau OS itu disebut router OS, adapun yang perangkat keras biasa disebut router board. Jadi misalkan kita belah lebih dalam, yang router OS berarti berbentuk software dan diinstal di PC untuk memanfaatkan salah satu fitur yang tersedia di Migratic, misal hotspot. Kemudian untuk yang hardware, maka berbentuk perangkat keras jaringan, contohnya switch atau router board 941 yang biasa kita temuin pada sekolahan-sekolahan ataupun pada program learning center. Nah, selanjutnya Migratic itu berlokasi atau awal mula berdirinya didirikan di Riga, Latvia yang berada di Eropa Utara. Untuk moto Migratic itu sendiri dapat kita lihat dengan istilah routing the world. Jadi routing the world itu maksudnya ingin menghubungkan dunia. Jadi ingin mengkoneksikan dunia dengan adanya koneksi perangkat jaringan. Nah, untuk website resminya dari Migratic itu adalah migratic.com. Jadi misal kalian ingin searching di web browser, kita ketik Migratic di sini. Nah, itu mempunyai website resmi. Di sini kalian bisa baca-baca terkait artikel Migratic. Migratic itu didirikan oleh John Crowley dan Ernest pada tahun 1996. Kemudian untuk perkumpulan Migratic itu biasa disebut dengan Migratic User Meeting atau MUM. Kita bisa cek untuk MUM itu, jadi misalkan untuk perkumpulan orang-orang Migratic, untuk umum tujuannya. Jadi untuk mengenalkan terkait fitur-fitur Migratic. Untuk mengenalkan Migratic itu apa? Nah, itu ada perkumpulan akbarnya seperti Migratic User Meeting. Jadi ini merupakan konferensi atau lebih tepatnya workshop. Jadi misalkan kalian ingin konfigurasi apa, gimana caranya, ataupun ingin mengetahui salah satu fitur, maka kalian bisa baca di Wikipedia atau ensiklopedia yang dinamai dengan wiki.migratic.com. Jadi misalkan teman-teman ingin tahu cara konfigurasinya, bisa di sini. Di sini yang Migratic itu ada dengan kata forum migratic.com. Jadi ini biasanya digunakan untuk diskusi ataupun pertanyaan, bisa diajukan pada forum Migratic itu sendiri yang dinamai dengan forum.migratic.com. Dua tujuan pembelajaran dan timeline Migratic. Pada materi kali ini kita akan mempelajari tujuan pembelajaran dari MTCNA dan juga timeline Migratic. Tujuan pembelajaran materi MTCNA itu banyak sekali. Sebelumnya Migratic itu terbagi menjadi dua, yaitu berbentuk software dan berbentuk hardware. Untuk yang software dikenal dengan router OS yang berbasis OS. Untuk hardware biasa dikenal dengan router board, jadi berbentuk perangkat keras. Untuk sistem operasi yang digunakan perangkat keras router board itu juga menggunakan router OS kalian. Jika kalian mendengar di halayak umum mengenai router OS, maka router OS biasa disandingkan dengan Migratic. Untuk tujuan pembelajaran dari MTCNA diantaranya adalah kita bisa mempelajari karakteristik, fitur-fitur, dan kemampuan Migratic router OS. Kemudian kita bisa mempelajari cara instalasi, konfigurasi, fungsi, maintenance, dan troubleshooting dasar pada Migratic router OS. Harapannya dengan kita mempelajari MTCNA, kita bisa mengambil program sertifikasi, sehingga ketika kita sudah memiliki sertifikasi, itu kita bisa mendapatkan kualifikasi
sebagai Mikrotik Certified Network Associate. Untuk timeline dari Mikrotik itu kita mulai dari tahun 1996 pertama kali Mikrotik ditemukan atau didirikan. Untuk berbasis software itu ditemukan pada tahun 1997 dan diinstal di PC. Pada tahun 2002 untuk perangkat keras pertama yaitu Routerboard. Pada tahun 2006 itu ada pertama Mikrotik User Meeting yang merupakan perkumpulan seperti referensi, akun workshop atau apapun itu seperti diskusi terkait Mikrotik. Itu terjadi di Prague, Czech Republic. Ada MOM terbesar di Indonesia itu pada tahun 2015 yang dihadiri sekitar 2.500. Pada materi kali ini kita akan mempelajari program sertifikasi yang disediakan oleh Mikrotik. Jadi Mikrotik menyediakan program pembelajaran yang disertai juga dengan program sertifikasi. Untuk Mikrotik terbuat pembelajaran secara terstruktur dengan sertifikat yang ada setiap bulannya. Awal mula Mikrotik secara umum pakai MT-CNA. Jadi ketika kalian awal belajar tentang Mikrotik, langkah yang tepat untuk belajar program MT-CNA. Di MT-CNA itu membahas segala fitur yang tersedia oleh Mikrotik secara umum. Jika kalian sudah belajar dan mendapatkan insight dari MT-CNA dan ingin berfokus pada suatu fitur, misalkan ingin fokus pada routing, kalian bisa ambil MT-CRE. Jika ingin fokus pada fitur security, kalian bisa ambil MT-CSE. Terdapat beberapa kelas dan sertifikasi di Mikrotik. Sertifikasi berjenjang dengan masa berlaku 3 tahun dan bisa diperpanjang dengan cara ujian lagi. Jadi MT-CNA kepanjangannya Mikrotik Certified Network Associate untuk entry level. Untuk MT-CNA kita akan belajar banyak hal dari pendahuluan hingga materi penyeluruh yang secara umumnya saja seperti pengenalan, firewall, wireless, DHCP, dan lain sebagainya. Di sini ada fitur MT-CRE atau Mikrotik Certified Routing Engineer yang membahas mengenai routing seperti static routing, dynamic routing, DSPF, juga membahas seperti VPN, point-to-point addressing, dan lain sebagainya. Dan jika ingin lebih fokus lagi, bisa mengambil MT-INE atau Mikrotik Certified Internet Networking Engineer, membahas terkait BGP, MPLS, dan lain sebagainya. Jika kalian ingin fokus pada bagian traffic control, maka kalian bisa mengambil MT-CTCE, singkatan dari Mikrotik Certified Traffic Control Engineer. Kita fokus bagaimana cara memanage traffic di kantor misalnya. Selanjutnya ada juga yang fokus pada bagian security atau MT-CSE atau Mikrotik Certified Security Engineer. Lalu ada MT-CSWE yang fokus pada bagian switching. Contoh ada produk router switch. Ada MTC IPv6E bagi kalian yang ingin belajar IP versi 6. Ada juga MT Sume yang berfokus pada memanage user seperti PPTP, hotspot user, dan lain sebagainya. Ada MTCIWE yang berfokus pada bagian wireless, misalkan di hotel-hotel bandara itu terdapat banyak wireless. Ada wireless indoor, contohnya cap Mikrotik, cap AC. Wireless outdoor kita bisa fokus pada pembelajaran MTCWE seperti point-to-point. Jika kalian ingin lebih jelasnya, kalian bisa mengunjungi website resminya di bagian www.mikrotik.com/training/course. Sertifikasi MT-CNA ini sebagai model utama sebelum mengambil sertifikasi Mikrotik yang lain. Terkait ujian MT-CNA, untuk ujian training dan MT-CNA, peserta perlu terregistrasi di official website Mikrotik ya. Kemudian bagaimana sistem pengujian MT-CNA itu sendiri? Misalkan teman-teman ingin mengambil secara offline, kalian bisa langsung datang ke
Grammar Learning Center, misal di IGN IB. Di situ kalian belajar mikrotik dan itu mendapatkan program sertifikasi NTCNA dengan cara mengikuti ujian NTCNA di Learning Center tersebut. Tapi misalkan kalian ingin mengambil secara online, maka bisa juga nanti tinggal disesuaikan saja. Tapi kalau misalkan mengambil program sertifikasi mikrotik, itu perlu didampingi Mikrotik Academy. Jadi untuk program sertifikasi NTCNA itu berbasis online test ya, terdiri dari 25 soal dalam kurun waktu 1 jam, dan sistem penjawabannya itu pilihan ganda, ada yang single, multiple choice, or false, tidak ada lab dan isai. Nah, soal setiap tesnya itu random dengan bahasa pengantar yaitu bahasa Inggris. Untuk passing grade-nya 60%. Jadi untuk nilai 50 sampai dengan 59% bisa dilakukan tes ulang. Syarat untuk Mikrotik Academy itu menyediakan Mikrotik Academy, Mikrotik konsultan, dan juga trainer. Jadi misal kalian ingin menjadi trainer, bisa membuka program sertifikasi sendiri, itu nilainya harus minimal 75%. Untuk associate level dan engineer level juga sama, 75%. Oke, mungkin itu saja di bab pendahuluan ini. Semoga bermanfaat dan sampai bertemu di video selanjutnya.